Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi waktu untuk belajar dan terus belajar. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang memberi kita petunjuk, sebuah ajaran ihdinas siratal mustaqim, ajaran jalan yang lurus, Nabi yang insya Allah kita harapkan syafaatnya kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya Nabi yang senantiasa bersolawat dan nantinya di akhirat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dengan pembelajaran dalam mode daring, dalam jaringan online. Jadi sebelum memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, yang mana materi kita nanti ini adalah terkait dengan hukum-hukum Islam atau lebih tepatnya rumpun ilmu fikih, dan kita akan mengetahui konsep dasar dari fikih yang disebut dengan usul fikih. Maka kita akan membahas dalam kesempatan kali ini materi usul fikih. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kita lakukan pada kesempatan kali ini bernilai ibadah, bermanfaat bagi kita dan barokah untuk semuanya. Kita baca suratul Fatihah terlebih dahulu. Wa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Kita sekarang akan belajar terkait dengan konsep usul fikih. Pada konsep usul fikih ini kita nanti akan belajar mengenai dari pengertian apa sih sebetulnya usul fikih itu dan apa perbedaannya dengan fikih. Kemudian kita juga akan mengetahui objek pembahasan dari usul fikih maupun objek pembahasan dari fikih itu sendiri. Dan kemudian kita akan mempelajari tujuan kita mempelajari ilmu usul fikih dan apa tujuan kita mempelajari ilmu fikih. Nah, untuk lebih lengkapnya marilah kita simak penjelasan materi dari saya berikut ini. Baik, kita sekarang sudah mulai memasuki materi yang mana yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai konsep usul fikih. Jadi seperti apa usul fikih itu? Pada kesempatan kali ini akan kita bahas mengenai pengertian, objek, dan juga tujuan dari usul fikih itu sendiri. Seperti apa materi lengkapnya? Mari kita simak bersama-sama. Sebelum memasuki materi intinya, kita terlebih dahulu mengetahui akan pengantar ilmunya, supaya kita nanti nyambung, supaya kita nanti paham akan materi yang akan kita pelajari. Nah, untuk mempelajari terkait dengan konsep usul fikih, ini harus terlebih dahulu mengetahui hubungan antara fikih dan usul fikih ini seperti apa, supaya kita nanti mampu memahami fikih secara lebih mendalam. Jika diibaratkan pohon, maka perumpamaannya seperti ini, seperti gambar yang tertera pada PowerPoint tersebut. Akar dari pohon tersebut itu adalah Al-Quran, hadis, sunnah, ilmu nahwu, syaraf, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan lain sebagainya. Nah, ilmu-ilmu itu kemudian dikaji akar tersebut, maka kemudian dikaji berupa batang itu adalah usul fikih. Nah, untuk mengaji Al-Quran, mengkaji as-sunnah, mengkaji ilmu nahwu, mempelajari
dalil-dalil itu menggunakan ilmu yang disebut dengan usul fikih. Jadi usul fikih itu adalah ilmu yang digunakan untuk mempelajari dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan juga sunnah maupun ijtihad. Nah, setelah mempelajari maka kemudian kita akan mengetahui hukum Islam yang dihasilkan dari dalil-dalil tersebut. Nah, hukum Islam yang dihasilkan itu disebut dengan fikih. Nah, maka ranting pohon itu adalah hasil dari akar dan juga batang kemudian menghasilkan ranting pohon, daun. Itu ibaratnya hukum fikih ada di situ. Setelah kita tahu dasarnya yang menjadi landasan itu adalah Al-Quran dan hadis. Setelah itu Al-Quran dan hadis dikaji, dipelajari menggunakan metodologi dan teori-teori tertentu. Nah, metodologi dan teori yang digunakan untuk mempelajari Al-Quran dan hadis itu adalah usul fikih, ilmu usul fikih. Nah, setelah dikaji menggunakan ilmu usul fikih, maka kemudian dihasilkanlah yang disebut dengan fikih. Fikih adalah hukum Islam yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu pengantar materi yang akan kita pelajari. Nah, konsep usul fikih di sini akan membahas 4 subbab. Yang pertama mulai dari pengertian dari fikih dan juga usul fikih itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah objek pembahasan. Objek pembahasannya fikih itu apa saja? Objek pembahasannya usul fikih itu apa saja? Yang ketiga itu adalah tujuan. Tujuan mempelajari fikih itu apa dan tujuan mempelajari usul fikih itu nanti apa. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari konsep usul fikih yang telah kita pelajari nantinya. Pertama dimulai dari pengertian fikih dan usul fikih. Pengertian fikih dulu ya. Kata fikih ditinjau dari segi bahasa itu memiliki beberapa arti, yaitu mulai dari memahami secara mendalam, mengerti, dan ahli. Artinya fikih itu kita harus paham, harus mengerti akan hukum-hukum Islam yang kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun fikih ditinjau dari segi istilah, dikutip sebagaimana pendapat Abdul Wahab Khalaf, al-fiqhu huwa majmu'ah. Fikih adalah kumpulan atau ketetapan. Kumpulan dari apa? Al-ahkam syar'iyyah, yaitu hukum syara'. Hukum syara' itu adalah hukum al-amaliyah al-mustafadah. Hukum syara' yang berkenaan dengan perbuatan manusia. Dari mana itu didapat? Min adillatiha, yang diambil dari dalil-dalilnya, dari dalil Al-Quran, hadis maupun ijtihad. At-tafsiliyah, dalil-dalil yang jelas dan juga terperinci. Jadi fikih itu adalah kumpulan atau ketetapan dari hukum syara'. Hukum syara' itu adalah hukum Islam yang berkenaan dengan perbuatan manusia, mulai dari ibadah, kemudian muamalah dan juga lain sebagainya. Dan itu yang diambil bersumber dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis maupun ijtihad yang bersumber dari akarnya itu tadi, yang jelas dan juga terperinci. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa fikih itu berkaitan dengan berbagai ketentuan hukum syara', baik yang ada dalam Al-Quran dan hadis, maupun berbagai ketetapan hukum syara' yang telah ditetapkan oleh para ahli fikih atau mujtahid dari masa ke masa. Karena sebagaimana kita tahu, terkadang perkembangan zaman itu mengantarkan seseorang untuk memunculkan hukum baru dari peristiwa tersebut yang sebelumnya belum ada di dalam Al-Quran dan hadis. Maka itu dirumuskan oleh para mujtahid, oleh para ahli fikih. Dan merumuskan hukum baru tersebut harus menggunakan ilmu usul fikih. Dan sedangkan yang dimaksud dengan ketentuan hukum syara' itu adalah ketentuan hukum yang terkait dengan perbuatan manusia dari berbagai aspek kehidupan. Mulai dari aspek kehidupan manusia dengan Allah, yaitu berupa ibadah, sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya, maupun aspek hubungan manusia antar sesama manusia, yaitu dari aspek muamalah, mulai dari jual beli, kemudian sewa menyewa, dan lain sebagainya. Itu pengertian dari fikih. Untuk selanjutnya kita akan membahas pengertian dari usul fikih. Pengertian dari usul fikih jika ditinjau dari bahasa itu terdiri dari 2 suku kata, yaitu usul dan fikih. Usul itu memiliki arti sesuatu yang menjadi dasar atau landasan bagi yang lainnya.
Sedangkan fikih sebagaimana yang diuraikan sebelumnya tadi, bahwa fikih itu berarti paham atau mengerti secara mendalam. Artinya usul fikih kita harus memahami landasan bagi hukum-hukum Islam yang sekarang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun secara istilah, usul fikih menurut Kutub Mustafa Sanu dalam kitab Mu'jam Mustalahat itu diterangkan bahwa usulul fikih hiyal qawaidu kulliyah. Usul fikih itu adalah kaidah-kaidah kuliah, kaidah-kaidah seluruhnya allati yatawassalu biha, yang digunakan oleh seorang mujtahid ila fahmi nususil kitab, untuk memahami nas-nas yang ada dalam kitab Al-Quran was sunnah, dan juga sunnahnya Rasulullah dalam hadis. Jadi usul fikih itu adalah kaidah ataupun cara yang digunakan oleh seorang mujtahid. Mujtahid itu adalah seorang ulama yang berijtihad untuk menetapkan suatu hukum Islam, yang itu digunakan oleh mujtahid untuk memahami nas Al-Quran dan juga hadis. Untuk memahami dalil-dalil Al-Quran dan hadis itu menggunakan ilmu usul fikih. Definisi di atas menyimpulkan bahwa usul fikih itu merupakan sarana atau alat yang dapat digunakan untuk memahami nas Al-Quran dan juga As-Sunnah agar dapat menghasilkan hukum-hukum syara. Dengan kata lain, usul fikih merupakan metodologi atau teori untuk memahami nas Al-Quran dan Sunnah. Dalil yang ada dalam Al-Quran, dalil yang ada dalam hadis itu dipelajari, dan kemudian dari situ terkadang sudah muncul hukum Islam yang disebut dengan fikih itu sendiri. Nah, jadi ilmu untuk mengkaji dalil-dalil Al-Quran, untuk mengkaji dalil-dalil hadis itu disebut dengan usul fikih. Kemudian hukum Islam yang dihasilkan oleh Al-Quran, yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis, hukum mengenai ibadah kita, hukum mengenai jual beli kita, dan lain sebagainya, itu disebut fikih. Jadi begitu ya. Nah, ini inti dari pengertiannya. Kalau fikih itu adalah hukum Islam yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari tata cara sholat, berapa yang harus dikeluarkan dalam zakat, bagaimana tata cara haji, dan lain sebagainya. Itu adalah hukum Islam terkait dengan ibadah, maupun yang muamalah, apakah jual beli itu diperbolehkan atau tidak. Nah, apakah jual beli ini memakan riba atau tidak, itu ada hukum-hukumnya tersendiri, dan ini yang disebut dengan fikih. Hukum Islam itu disebut dengan fikih. Kemudian usul fikih. Usul fikih itu adalah teori yang digunakan untuk mempelajari dalil-dalil hukum Islam. Nah, dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran menyatakan bahwa innamal khamru wal maisir itu adalah haram. Khamr, minum-minuman keras dan sesuatu yang memabukkan itu adalah haram. Nah, maka dalil tersebut dipelajari lebih lanjut, mulai dari cakupan maknanya dan lain sebagainya. Itu ilmu untuk mempelajari dalil. Dari mana hukum Islam itu bersumber? Oh, dari Al-Quran. Kenapa Al-Quran menyatakan seperti itu? Dan lafadznya bagaimana, itu dikaji lebih mendalam lagi dengan ilmu usul fikih. Jadi begitu. Nah, kemudian pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua ini adalah objek pembahasan dari fikih dan juga usul fikih. Pertama, objek pembahasan fikih. Objek pembahasan fikih itu memiliki beberapa aspek. Jadi objek pembahasan dari ilmu fikih itu adalah perbuatan dari seorang mukallaf yang sudah akil balik, dikenakan kewajiban untuk melaksanakan hukum Islam, dan nilai-nilai hukum yang berkaitan erat dengan perbuatan tersebut. Objek tersebut atau aspek itu terbagi menjadi 3 dalam hal objek pembahasan fikih. Yang pertama ibadah. Ibadah itu adalah interaksi antara manusia dengan Allah. Itu terbagi lagi menjadi 2, ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang telah ditentukan syarat dan rukunnya, seperti sholat, puasa, zakat, haji, semuanya sudah ada rukun-rukunnya. Sholat diawali dengan niat, kemudian takbiratul ihram, dan berakhir dengan salam. Itu ada runtutan-runtutannya sendiri. Maka kegiatan ibadah yang ada ketentuannya seperti itu, ada syarat dan rukunnya, itu disebut dengan ibadah mahdhah, dan itu objek pembahasan fikih.
Yang kedua, ghairu maudhah. Ghairu maudhah itu adalah ibadah yang tidak ditentukan syarat dan rukunnya. Kapanpun kita boleh melaksanakan, dimanapun kita boleh melaksanakan, seperti apapun kita juga boleh melaksanakan. Tidak ada ketentuan yang mengikat seperti ketentuannya sholat yang harus diawali dari niat dan berakhir salam dan harus runtut. Tapi ibadah ghairu maudhah itu tidak ditentukan syarat dan rukunnya. Contohnya seperti sedekah, tolong menolong dalam hal kebaikan, mencari ilmu dan lain sebagainya. Objek pembahasan fikih yang kedua itu adalah muamalah. Muamalah itu adalah interaksi sesama manusia, seperti hal-hal yang terkait dengan harta. Contohnya adalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, syirkah, kerjasama, itu adalah syirkah, siasah, urusan terkait politik dan lain sebagainya. Hubungan antar sesama manusiawi itu muamalah. Objek pembahasan fikih yang ketiga itu adalah ukubah atau jarimah. Ukubah itu membahas tentang tindak pidana kejahatan beserta sanksi hukumannya. Dan ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada jinayah. Jinayah itu berkaitan dengan tindak pidana kasus kejahatan pembunuhan. Dan di sini meliputi kisos. Kisos itu adalah hukum bunuh. Jadi orang yang telah membunuh orang maka hukumannya adalah dibunuh juga. Kemudian membahas tentang diat. Diat itu adalah denda. Maka orang yang sudah membunuh orang yang sudah membunuh orang lainnya itu terkena hukuman diat. Contohnya diat itu adalah denda berupa harta, harus membayar sekian rupiah kepada pihak korban, itu diat. Dan kafarat. Kafarat itu adalah hukuman berupa denda untuk melaksanakan amalan-amalan tertentu. Contohnya orang yang sudah membunuh orang ini diberi hukuman untuk menyantuni fakir miskin sebanyak 60 orang selama 1 bulan. Nah, itu adalah hukuman dari jinayah yang disebut dengan kafarah. Kemudian macam ukubah yang kedua itu adalah hudud. Hudud itu membahas tentang kasus kejahatan selain pembunuhan, yaitu kasus-kasus yang meliputi zina, pencurian, minum-minuman keras, merampok dan lain sebagainya selain pembunuhan. Itu objek dari pembahasan fikih. Nah, selanjutnya objek dari pembahasan usul fikih. Karena tadi dari pengertiannya kita ketahui bahwa usul fikih ini adalah ilmu yang mempelajari dalil, maka objek pembahasan dari usul fikih itu juga dalil. Yang pertama itu adalah dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Jelas itu firman-Nya Allah dan Nabi Muhammad. Yang kedua adalah dalil-dalil ijtihad, dalil-dalil yang sudah disepakati oleh para ulama. Pertama, dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu yang menjadi objek pembahasan usul fikih, mulai dari lafadz nas, lafadznya dalil yang dipelajari dari segi bentuknya. Kemudian lafadz nas dari segi cakupan maknanya, lafadz nas dari dilalahnya, lafadz nas dari segi jelas dan tidak jelas serta macam-macam tingkatannya, lafadz nas dari segi penggunaannya, hukum syara' dalam kaitannya dengan makna hukum, pembagian hukum dan objek serta subjek hukum. Nah, jika kita hendak mempelajari usul fikih dari objek pembahasan dalil Al-Quran dan hadis, maka terlebih dahulu sebelumnya kita harus sudah paham akan kaidah-kaidah ilmu nahwu syaraf, ilmu tafsir Al-Quran, tafsir hadis. Kita harus mempelajari itu, gramatikal bahasa Arab, supaya tidak salah di dalam mengartikan makna-makna bahasa yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Objek pembahasan usul fikih yang kedua itu adalah dalil ijtihadiyah, dalil-dalil dari kesepakatan para ulama. Yang pertama ada ijma', ada qiyas yang mengkiaskan peristiwa satu dengan peristiwa lainnya yang tertera dalam Al-Quran. Ada al-istihsan, ada maslahah mursalah, kita ambil mana yang membawa kebaikan untuk kemaslahatan, itu adalah al-maslahah mursalah. Ada juga istishab, sadduz zariyah. Sadduz zariyah itu adalah berbagai hukum syariat yang sudah diterapkan bahkan sebelum zamannya Rasulullah, artinya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Ada al-urf berdasarkan adat kebiasaan, syar'u man qablana, dan ada mazhab sahabi yang telah ditetapkan oleh para sahabat setelah Rasulullah.
Inti dari objek pembahasannya dari fikih dan usul fikih. Inti dari objek pembahasan fikih yang pertama itu adalah ibadah. Nah, tadi sudah kita bahas ibadah mulai dari ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Objek pembahasan yang kedua adalah muamalah, hubungan antar sesama manusia. Dan objek pembahasan yang ketiga itu adalah ukubah, mengenai tindak pidana kejahatan dan hukumannya itu tadi. Kemudian objek pembahasan dari usul fikih itu adalah ilmu untuk mempelajari dalil, maka objek pembahasannya juga dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran, hadis, maupun dalil-dalil ijtihadiyah, dalil kesepakatan para ulama. Nah, yang ketiga ini mengenai tujuan dari mempelajari fikih dan usul fikih. Tujuan dari mempelajari fikih. Fikih ini merupakan rujukan bagi para hakim dalam menetapkan dan memutuskan serta menerapkan hukum yang berkenaan dengan perbuatan dan perkataan seseorang. Hakim untuk menghukum seseorang yang telah berbuat kejahatan, maka itu harus mempelajari fikih di ukubahnya, jinayah dan juga hududnya, supaya tepat di dalam memberikan sanksi, memberikan hukuman terhadap seseorang yang telah bertindak laku kejahatan. Fikih itu juga sebagai rujukan bagi setiap orang untuk mengetahui hukum syara yang berkenaan dengan perbuatan dan perkataan seseorang. Kemudian dengan mempelajari fikih, manusia akan mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Karena hukum-hukum halal, haram, mubah, wajib, sunnah itu ada di dalam ilmu fikih. Dan fikih ini akan membuat kita mengetahui mana yang boleh dan mana yang tidak boleh untuk kita lakukan. Kesemuanya itu adalah merupakan kebutuhan manusia itu sendiri agar tercipta kemaslahatan dalam kehidupan manusia, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Tujuan mempelajari usul fikih. Nah, setelah tadi kita memahami tujuan dari mempelajari fikih, hukum Islamnya, maka apa tujuan dari mempelajari usul fikih? Ilmu untuk mengkaji dalil-dalil hukum Islam. Tujuannya yang pertama, dengan mempelajari usul fikih sesungguhnya itu akan membawa seorang muslim sampai pada pemahaman tentang seluk-beluk dan proses penetapan hukum dan dalil-dalil yang melandasinya. Jadi kok bisa ada hukum seperti itu? Berasalnya itu dari dalil yang melandasi seperti ini dan seluk-beluknya dibahas dalam usul fikihnya. Kemudian yang kedua, mempelajari usul fikih itu menjadikan kita paham secara mendalam tentang berbagai ketentuan hukum yang ada dalam ibadah, hukum tentang muamalah dan juga hukum tentang ukubah. Mengetahui kaidah-kaidah dan cara-cara yang digunakan oleh para fuqaha atau mujtahid dalam istinbat hukum syara. Fuqaha itu adalah orang yang ahli fikih dan mujtahid adalah orang yang berijtihad menetapkan suatu hukum dalam istinbat hukum syara. Istinbat itu adalah untuk menetapkan hukum syara yang mana hukum tersebut belum tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Maka yang menetapkan hukum Islam seperti itu tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, haruslah seorang fuqaha atau mujtahid yang memang sudah ahli di bidang ilmu usul fikih. Untuk memperoleh kemampuan dalam melakukan istinbat hukum, menentukan hukum dari dalil-dalil nas, terutama bagi para mujtahid itu tadi. Dengan menguasai usul fikih secara mendalam akan bisa menghindarkan diri dari perilaku taklid buta. Taklid buta itu syukur-syukur melok. Taklid buta itu adalah mengikuti seseorang tanpa berdasarkan dalil-dalil fikih. Mampu menghasilkan berbagai ketetapan hukum syara yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Karena fikih sesuai dengan perkembangan zaman itu terkadang memunculkan hukum-hukum Islam yang baru, dan itu harus ditetapkan oleh para ahli fuqaha, oleh para ahli ijtihad, yaitu para mujtahid. Mampu menerapkan kaidah-kaidah usul fikih dalam menghadapi dan menjawab kasus-kasus baru yang tidak ditemukan dalilnya dalam nas secara tekstual. Nah, dengan mempelajari usul fikih bisa menetapkan suatu hukum yang itu tidak tercantum dalam Al-Quran dan hadis, namun bisa melalui proses qiyas, maslahah mursalah, istihsan dan lain sebagainya, itu tadi kesepakatan para ulama.
Inti dari tujuan kita mempelajari ilmu fikih dan juga usul fikih, jika fikih, maka insya Allah dengan pelajari fikih kita bisa mengetahui hukum Islam dengan baik dan benar, sehingga kita tahu mana yang halal, yang haram, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Dengan mempelajari usul fikih, maka kita juga akan mengetahui ketentuan penetapan hukum Islam. Dari mana hukum Islam itu berasal, seperti apa ketentuannya, seperti apa teorinya, seperti apa metodologinya, kita bisa tahu melalui ilmu yang disebut dengan usul fikih. Yang keempat, kesimpulannya, kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas bersama tadi. Kesimpulan, konsep usul fikih membahas terkait pengertian usul fikih. Dari definisi yang telah dikemukakan oleh ulama usul dapat dipahami bahwa usul fikih ini merupakan sarana atau alat yang dapat digunakan untuk memahami nas Al-Quran dan As-Sunnah agar dapat menghasilkan hukum-hukum syara, hukum-hukum Islam yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Objek pembahasan ilmu usul fikih itu adalah syariat yang bersifat kuli, yang bersifat seluruhnya, atau yang menyangkut dalil-dalil hukum. Baik dalil-dalil hukum ini menyangkut dalil-dalil hukum nas yang terdapat dalam Al-Quran, maupun dalil hadis, ataupun juga dalil-dalil yang ijtihadiyah dari kesepakatan para ulama. Para ulama telah menyimpulkan bahwa mempelajari usul fikih itu sesungguhnya akan membawa kita sampai kepada seluk-beluk dari proses penetapan hukum dan juga dalil-dalil yang melandasinya itu. Baik, itu tadi sekelumit materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan konsep usul fikih. Ini merupakan konsep usul fikih pembahasan yang pertama. Nanti di pembahasan yang kedua kita akan bahas lebih lanjut mengenai pertumbuhan dan perkembangan dari usul fikih. Nah, mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan mengenai pengertian, objek pembahasan, dan tujuan mempelajari usul fikih. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Nah, jadi itu tadi video penjelasan materi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, yang mana dapat kita ambil kesimpulan bahwa ketika kita belajar fikih, maka kita tahu fikih itu adalah hukum-hukum Islam yang kita terapkan, yang kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari tata cara kita beribadah, tata cara kita hablum minanas, berhubungan sesama manusia, maupun kita juga mengetahui akan tindak pidana dan juga hukuman sesuai dengan syariat Islam. Nah, kemudian kita tadi juga sudah mengetahui usul fikih, yang mana usul fikih itu kurang lebihnya adalah asalnya fikih itu dari mana, asalnya sumber hukum Islam itu dari mana, asalnya fikih yang melandasi adanya hukum Islam itu dalam Al-Quran dan hadis, maupun ada dalam dalil ijtihad, dan itu ilmu-ilmu untuk mengkajinya itu disebut dengan ilmu usul fikih. Asalnya fikih, landasannya fikih itu dari mana? Dari usul fikih itu tadi. Dan usul fikih landasannya dari Al-Quran, hadis, dan juga ijtihad. Ibarat pohon tadi, bahwa akarnya itu adalah landasan utamanya Al-Quran, hadis, dan dalil ijtihad. Kemudian batangnya itu adalah ilmu usul fikih, ilmu untuk mempelajari dalil-dalil hukum Islam. Dan kemudian rantingnya atau dan juga daun-daunnya itu adalah fikihnya atau produknya yang disebut dengan hukum Islam yang kita terapkan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam hidup kita ini. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya, baik disengaja maupun tidak. Dan akhirul kalam, kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga bermanfaat serta berkah untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.